Mas Ardi bersama relawan Kadung Trisno untuk bersilaturahmi. Rasanya menyempatkan waktu seperti ini kan susah ya. Dan saya sebenarnya pesimis, bisa enggak ya? Alhamdulillah bisa lagi. Ya, kami adalah bagaimana bisa kita dekatkan silaturahmi kita ini yang selama ini teman-teman sudah mempost membranding atau memberitakan berbagai kegiatan kami. Dan alhamdulillah 2,5 bulan ini kami fokus pada bagaimana melaksanakan program pemerintah melawan COVID-19. Kami sudah banyak kegiatan untuk melawan COVID ini, antara lain di berbagai daerah, mulai dari selatan, tengah, dan utara, mulai penyemprotan, memberikan masker, kemudian sanitizer. Lalu setelah puasa ini penyemprotan kami kurangi, kami lebih ke edukasi dan sedikit berbagi bakti sosial. Di Mas Rudi sudah punya press release, kira data-datanya ada di sana. Masker kita berapa ya? 10.000, 15 ya, 15 masker sudah kita bagi. Kemudian bakti sosial ini berapa paket ya? 800. Tapi jangan Mas Adi jadi apa? Iya, dari berapa? Ya, sekitar 800-an paket untuk bakti sosial di daerah timur, tengah, termasuk juga di daerah barat. Kami juga menyasar di pasar itu ada beli gendong, ada tukang parkir, kemudian ada apa itu parkir, gendong, ya di pasar tukang becak ya. Di Pelayan, di Wonosari, pasar-pasar kami juga menyasar 16 pasar. Kemudian terakhir kemarin kami berada di Candirejo bersama Paguyuban Janorogo. Jadi berbagai kelompok masyarakat kami bekerja sama, termasuk juga teman-teman di Parpol, kami juga bersinergi, sehingga kami berharap apa yang kami lakukan selama 2,5 bulan ini menjadi bagian untuk spirit ya, semangat bagaimana kita melawan COVID. Ini sayangnya memang tidak kunjung usai, ada beberapa kasus terjadi dan mari kita berdoa bersama. Dan mohon teman-teman wartawan catat baik-baik bahwa COVID-19 ini benar-benar berbahaya. Coba kita lihat Amerika, kasus terbesar di Amerika, kemudian di Italia, dan terakhir di Amerika itu orang tidak sakit, jadi tiba-tiba jatuh langsung meninggal. Kita lihat di TV kan, sampai truk-truk itu mengambil jenazah. Sehingga ini sebenarnya peringatan untuk kita bersama. Karena itu kita harus bermasker, menjaga jarak, selalu bersih. Kalau merasa ada sesuatu yang ganjil, saya kira harus segera memeriksa. Dan alhamdulillah saya tadi siang itu juga was-was juga, mau rapid itu ya tidak. Akhirnya saya rapid di Siloan. Alhamdulillah non reaktif. Saya agak lega. Karena saya ini kan menyasar di berbagai Pak. Jadi masyarakat, mahasiswa, hingga saya itu sempat khawatir juga, tapi saya berdoa saja karena niat kita untuk membantu masyarakat ya insya Allah akan dijauhkan dari pandemi. Dan ini semua bagian dari bakti kami relawan Kadung Trisno ya, untuk Gunung Kidul. Saya kira itu yang paling penting. Jadi kami hanya ingin silaturahim aja pada teman-teman, dan mari kita jalin kerjasama berikutnya untuk bagaimana membangun Gunung Kidul. Lalu yang kedua mungkin ya saya memberitahukan saja, ini Mas Ardi ini adalah calon wakilnya, dan saya ini yang bersama Mas Ardi insya Allah diusung oleh 4 partai, yaitu PAN, PKS, Gerindra, dan insya Allah Demokrat. Demokrat ini yang masih dalam proses. Kalau 3 partai yang lain insya Allah sudah solid. Dan kami mau doanya karena Gunung Kidul ini ke depan ini
memiliki tantangan yang lebih besar. Nah, karena apa? Karena era yang disebut dengan Society 5.0, masyarakat 5.0, di mana masyarakat 5.0, kehidupan masyarakat itu memanfaatkan kemajuan teknologi. Jadi sebelum masyarakat 5.0 kan berkembang revolusi industri 4.0. Nah, revolusi industri 4.0 itu menekankan teknologinya. Sementara masyarakat 5.0 itu adalah bagaimana teknologi itu membantu kesejahteraan masyarakat. Di mana masyarakat 5.0 kan dicetuskan di Jepang. Dan 5.0 itu kan mulai dari 1.0 masa berburu, kemudian 2.0 itu agraris, lalu 3.0 itu mulai teknologi masuk, listrik gitu. Lalu yang sosial masyarakat 4 itu adalah era informasi, dan 5 ini adalah bagaimana kehidupan masyarakat ini bersinergi dengan teknologi. Sehingga semaju apapun teknologi harus mensejahterakan masyarakat. Demikian juga masyarakat dalam kehidupannya terbantu oleh teknologi. Nah, COVID-19 ini sebenarnya adalah loncatan transformasi yang luar biasa. Kita tidak mengira. Jadi anak-anak belajar dari rumah dengan handphone, dengan laptop. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah familiar dengan yang namanya teknologi. Sehingga kita itu di rumah saja itu. Jadi ini menurut saya loncatan teknologi yang luar biasa. Dan ini percepatan. Dan inilah gambaran masyarakat 5.0. Ya seperti ini, kita seperti teman-teman itu kalau handphonenya ketinggalan, lebih baik ketinggalan istrinya kan. Ya, saya kira kan begitu. Ya, karena apa? Karena ini bagian dari hidup kita, nggak bisa gitu. Ini teknologi bagian dari hidup kita. Dan inilah tantangan Gunung Kidul ke depan, bagaimana Gunung Kidul itu berkembang menuju ke Gunung Kidul yang modern. Saya sebut sebagai Gunung Kidul maju. Nah, Gunung Kidul maju harus bertransformasi, harus ada perubahan, terutama adalah perubahan pola pikir. Dari yang disebut fixed mindset, cara berpikir yang fix, yang sekarang tidak mau berubah, ini wes kepenak, itu pola pikir fixed mindset. Nah, kita harus ubah menjadi growth mindset, adalah cara berpikir yang tumbuh terus. Nah, cara berpikir yang tumbuh inilah yang nanti cocok dengan kehidupan masyarakat modern. Karena itu menurut saya diperlukan pemimpin yang benar-benar bisa membawa Gunung Kidul itu ke arah kemajuan. Kita tahu ya bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono mencanangkan antara Kulon Progo, Bantul dan Gunung Kidul itu satu kawasan ekonomi yang disebut sebagai kawasan Samudra Hindia. Dan kawasan selatan ini dengan JLS nanti akan berkembang kawasan ekonomi khusus atau KEK. Nah, dalam rangka menyambut kehidupan seperti itulah diperlukan pemimpin yang saya kira harus benar-benar sesuai dengan perkembangan zaman mutakhir.